kenapa kamu yang nggak makan? Main apa ini? Lempar botol. Terus siapa yang berdiri menang gitu. Oh, alah. Tiap sore main di sini kalian. Oh enggak, jarang. Tapi selalu rame-rame ya kalau main. Ah bener, berhasil. Ya. Anak-anak yang bermain seperti ini memang wajar ya, karena ya mereka bisa tertawa lepas tanpa beban gitu. Karena di usia mereka yang masih sangat muda. Tetapi memang tidak semua anak bisa tertawa lepas seperti mereka. Ada yang harus menanggung beban meski di usia yang sangat muda. Kami ke Kabupaten Malang dan bertemu dengan Amel, seorang gadis cilik yang sangat hebat yang merawat ayahnya yang sedang sakit meski tanpa sosok ibu. Wis. Amelia Ramadhani. Usianya mungkin baru menginjak 12 tahun. Tapi ia bukan gadis biasa. Tanggung jawabnya sudah jauh bertumbuh melebihi usianya. Ini sudah jadi kebiasaannya untuk menemani sang ayah bekerja di pinggir laut. Sulistyo Hadi atau kerap disapa warga sekitar dengan panggilan Bagong adalah ayah sekaligus teman satu-satunya bagi Amel di rumah. Sudah lebih dari 5 tahun, ia menderita sakit stroke. Jalannya tak sempurna dan gerakan tangannya serba terbatas. Bagong juga tak bisa bicara normal. Meski begitu, Bagong tak menyerah dan menanti belas kasihan orang. Ia bekerja sebagai buruh pengangkat kapal nelayan di pantai atau dalam bahasa setempat disebut ngojur. Di masa mudanya, Bagong sebenarnya adalah seorang nelayan handal. Ia juga memiliki perahu sendiri. Tetapi sejak sakit dan butuh biaya besar untuk berobat, ia menjualnya dengan harga murah. Karena punya keahlian di masa lampau, Bagong tahu betul musim ikan sedang banyak. Pukul 6 pagi, ia sudah akan bersiap di hamparan pasir pantai licin, menunggu kapal nelayan yang berangkat semalam untuk bersandar. Sekitar pukul 8 pagi, kapal-kapal mulai berdatangan. Inilah saatnya mengerahkan segala upaya. Satu kapal membutuhkan lebih dari 5 orang untuk didorong ke pantai. Bukan berupa rupiah hasil yang didapat oleh Bagong. Ia diupah ikan hasil tangkapan. Namun, itu pun sudah cukup menjadi alasan untuk disyukuri. Paling tidak, hari demi hari, ada makanan yang bisa disajikan untuk dirinya dan putri tercinta. Terkadang, jika mendapat cukup banyak, upah ikan itu akan dijual lagi oleh Bagong pada tetangga di sekitar rumah. Namun jika hasilnya sedikit seperti hari ini, ia akan menggunakannya untuk dimasak sendiri. Sebaliknya, kerasnya dunia tidak menjadi soal bagi Amel. Keceriaan selalu terpancar dari wajahnya. Ia juga tak pernah absen berada di dekat ayahnya. Sudah beberapa kali
keluarga dengan kondisi ekonomi yang lebih mapan ingin mengasuh Amel dan mengajaknya tinggal bersama. Amel sempat tinggal bersama keluarga lain 1 bulan di luar kota. Tapi hatinya tertambat pada ayah di rumah. Kamu katanya banyak yang ngajak ke Solo, ngajak ke Lumajang. Benar nggak? Siapa sih ngajak? Banyak. Diajak tinggal di sana gitu. Iya. Diajak tinggal sana, sekolah sana. Kemana, Solo gitu. Terus kenapa nggak mau ikut? Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Milih sama bapak aja. Meski polos dan tak mampu menggambarkan dengan kata-kata, jauh di lubuk hati Amel, ia khawatir akan kondisi ayahnya yang harus bekerja banting tulang menghadapi risiko kehilangan nyawa. Jadi lebih seneng bapak gak berangkat apa berangkat? Gak berangkat. Kenapa kok gak berangkat? Ini gak kenapa-napa. Bahaya. Kok nyemplung peledup. Oh, jadi Kak Amel tuh khawatir kalau bapak ngojurin khawatir. Keadaan memaksa Amel untuk serba bisa. Beruntung, Amel masih bersekolah dan saat ini duduk di kelas 4 SD setelah sebelumnya sempat putus selama 2 tahun. Makasih ya, Mel. Namun berbeda dari anak-anak lain, Amel harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Ia harus memasak agar ia dan ayahnya bisa makan. Tidak ada yang mengajari. Amel belajar sendiri bagaimana ia memasak nasi dan memilih menu untuk disajikan di atas meja. Riang dan tawa Amel seakan jadi obat pelipur lara bagi Bagong. Dalam kealpaan aksaranya, Bagong selalu bersyukur ada malaikat kecil yang menemaninya dan menjadi semangat untuk terus melanjutkan hidup. Semua demi masa depan untuk Amel. Istri itu tadi kan juga istilahnya mikir masa depan untuk Amel. Jangan sampai nanti Amel itu sudah besar, jangan sampai nanti itu disia-siakan. Dapat begini ini panjang, ya. Mungkin hampir tidak ada dalam ingatan Amel bagaimana sosok ibu dalam hidupnya. Sejak belum bisa berjalan, Amel sudah dirawat oleh anggota keluarga lain dari pihak Bagong. Menurut penuturan keluarga,
Ibu Amel pergi ke luar negeri untuk bekerja sejak Bagong sakit. Itu juga adalah saat-saat Amel masih usia balita. Hingga kini mereka tak pernah mendengar lagi kabar darinya. Lah, 9 bulan itu Mbak, tahu-taunya ada cerita Caca itu ini dari kabar dari Sendang Biru, ditelepon ke bapak mama bahwa Cak Bagong ini sakit. Sakitnya tahu-taunya habis nelayan dari pesisir langsung nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan. Intinya kami bawa ke rumah sakit, penyakit itu stroke Mbak, kayak itu. Amel dan ayahnya tinggal di sebuah rumah mungil di Dusun Lebak Sari, Desa Lebak Harjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Jaraknya 80 km dari pusat keramaian kota Malang atau butuh lebih dari 3 jam perjalanan. Rumah berukuran sekitar 4 x 6 meter ini dibangun sekitar 3 tahun lalu atas bantuan dan gotong royong keluarga dan kerabat terdekat. Jauh dari kata mewah, tidak bertembok bata, apalagi berlantai keramik. Namun, lihatlah senyum dan interaksi hangat antara ayah dan putri kecilnya ini. Pemandangan ini terasa jauh lebih hangat dan berharga ketimbang harta yang berlimpah. Rumah ini pun tak memiliki kamar mandi. Untuk keperluan mandi dan buang air, Amel dan ayahnya harus menggunakan kamar mandi umum yang tidak bertembok penuh. Meski hidup dalam kesederhanaan, Amel tetaplah gadis cilik yang ceria. Saat keluar rumah, ia tampak seperti anak seusianya. Bermain lepas seperti tak ada beban. Demikian pula masa depan bagi Amel. Sudah selayaknya ia juga mendapatkan hak pendidikan sama seperti anak lain. Setiap petang sehabis azan maghrib berkumandang, Amel tekun belajar mengaji bersama teman-temannya. Pak, aku tidur dulu ya. Tanpa sosok ibu, tak menghalangi Amel untuk bertumbuh dewasa dan belajar tentang kehidupan. Di balik senyum cerianya, kasih Amel pada ayah tak terkira. Kamu kepengennya apa kalau ndongakno bapak enggak kalau ngaji, sholat ndongakno bapak enggak? Heeh. Apa ngomongnya? Ngomongnya apa? Ya Ke itu. Gusti Allah apa ngomongnya? Ya itu. Itu apa? Semoga Pak, sehat. Lalu. Amel adalah satu lagi kisah ironi seorang anak yang harus menanggung beban berat di usia mudanya. Namun, tidak ada tantangan yang diberikan Tuhan melebihi kekuatan umatnya. Tawa ceria dan ketulusannya merawat sang ayah menjadi bukti dan teladan perbuatan baik di tengah keterbatasan. Alih-alih mengasihani, tugas kita yang hidupnya terasa lebih beruntung bisa mengambil peran menjadi sahabat baik untuk turut mewujudkan asa anak pesisir seperti Amel. bisa nggak nih? Turun Bisa dulu. Mbak, kalau nggak bisa nggak lewat sini. Turun dulu. Oke.
usia yang sangat muda, perjalanan hidup Amel ini sangat tidak mudah. Bahkan perjalanannya untuk mengakses layanan publik. Hanya ini, jembatan swadaya masyarakat terbuat dari bambu dan kayu yang menyambungkan dari dusun tempat Amel tinggal menuju ke kantor desanya yang berjarak 12 km. Tetapi Amel beruntung, ia dikelilingi keluarga, kerabat, dan bahkan tetangga-tetangga yang sangat peduli dengan kehidupan Amel bersama juga dengan ayahnya, sehingga Amel bisa bertumbuh dan menularkan kebaikan. Kisah berikutnya juga datang dari kebaikan lainnya. Menarik karena ini adalah kampung nelayan di Jakarta, dan anak-anak ini adalah anak-anak yang penuh inspiratif dan penuh semangat di dalam ingin merubah kehidupannya supaya lebih baik dibanding orang tuanya. Biasanya kalau masuk jam berapa? Mulainya sekolah Mulainya setengah jam 7. jam 7, selesainya Saya jam, jam 3. jam 3. Agak lama ya, lumayan ya. Tapi banyak kan waktu kayaknya banyak di rumah ya tetap ya. Jadi memang kalau zaman sekolah ya, saya ingat dulu tuh paling nggak sekitar 6 sampai 7 jam lah di sekolah. Berarti kita hanya makan waktu di sekolah itu sekitar sepertiga waktu dari 24 jam. Artinya pendidikan itu tidak hanya di sekolah, tapi lebih banyak pasti didapatkan di rumah, terutama dari keluarga dan juga masyarakat. Kalau lingkungan masyarakatnya ini mendukung untuk masa pendidikan anak sesuai usianya, itu akan menjadi sangat baik dan beruntung bagi anak itu. Tapi bagaimana jika di sisi kota lain, di pesisir ibu kota misalnya, yang lingkungannya mereka semua bekerja keras sehingga tidak ada waktu bagi anak-anak mereka untuk belajar sesuai dengan usianya. Liputan dari kawan saya Kartika Bagus ini bisa merangkum jawaban atas hal ini. Ada seseorang yang berdedikasi untuk bisa memberikan pendidikan informal bagi anak-anak di pesisir ibu kota. Selepas pagi, Iqbal, Rispandi, dan Aksai sudah berada di perahu milik Bahri. Dua bocah yang berusia sepantaran ini akan mengikuti pamannya melaut. Bahri adalah nelayan pencari kerang hijau, warga Kalibaru Timur, Cilincing, Jakarta Utara. Hari ini, kebetulan Pandi dan Aksai sedang libur sekolah, sehingga bisa menemani pamannya bekerja. Laut dan pantai adalah rumah kedua bagi Pandi dan Aksai. Dua anak nelayan ini sudah sejak kecil bergelut dengan bau amis dan asinnya air laut. Cilincing adalah salah satu wilayah di pesisir utara Jakarta. Namun nyaris tak terlihat gemerlap kemewahan di sini, seperti pada umumnya wilayah Jakarta. Masyarakat Cilincing harus bertahan hidup dalam ketidakpastian. Lantaran sebagian besar warga menggantungkan hidup sebagai nelayan. Laut dan hasil tangkapan menjadi sumber rezeki dan kehidupan warga Cilincing. Pandi dan Aksai tidak setiap hari ikut melaut. Orang tua mereka hanya memperbolehkan saat libur sekolah. Padahal dahulu lumrah anak-anak kampung nelayan ikut melaut hingga siang. Dari situ mereka juga bisa mendapatkan uang. Belajar dan sekolah bukan prioritas penting bagi mereka.
Hal inilah yang menjadi tantangan terberat bagi Oki Setiarso di awal-awal ia menemani anak-anak nelayan Cilincing. Oki adalah seorang pekerja kemanusiaan pendiri kelas belajar Oki, sebuah sekolah non-formal untuk anak-anak nelayan di Kalibaru Timur, Cilincing, Jakarta Utara. Butuh bertahun-tahun untuk meyakinkan warga sekitar mengenai pentingnya belajar. Saat ini ada sekitar 62 anak dan remaja yang mengikuti sekolah non-formal ini. Oki melihat rata-rata anak nelayan hanya mengenyam pendidikan rendah, paling tinggi hanya lulusan SMP. Bahkan lebih banyak yang hanya lulusan SD atau bahkan tidak tamat SD. Oke. Nomor 4 2 3. Ya, anak-anaknya mayoritas sekolah formal gitu ya. Problemnya karena biasanya lulus putus SMP, putus SMA. Nah, selesai mereka sekolah, ya mereka biasanya membantu orang tuanya untuk mengupas kulit kerang. Kerang hijau itu dikupas, lalu kemudian dijual, dipakai buat kebutuhan sehari-hari. Buat mereka masih menaruh pendidikan bukan hal yang utama. Sebab mereka mungkin melihat sekolah sampai sekolah tinggi itu tidak menjamin perubahan keluarga mereka, sehingga di depan mata daripada kamu sekolah lebih baik kamu bekerja, mengupas kerang, dapat uang, bisa makan. Nah, dan yang berikutnya lagi ya tantangan bahwa ya belajar begini tuh kayak buang waktu gitu ya. Nomor 5 3 4. Di sekolah ini, anak-anak nelayan dikenalkan pada pengetahuan dasar seperti baca tulis dan hitung atau calistung dan menggambar mewarnai. Beberapa keterampilan bertahan hidup seperti penggunaan bahasa Inggris, teknologi digital, komputer, handphone juga diajarkan di sini. Menarik karena ini adalah kampung nelayan di Jakarta dan anak-anak ini adalah anak-anak yang penuh inspiratif dan penuh semangat di dalam ingin merubah kehidupannya supaya lebih baik dibanding orang tuanya. Untungnya kiprah Oki disambut antusias oleh anak-anak nelayan yang rata-rata berusia 4 hingga 16 tahun. Mereka rajin mendatangi kelas setiap Sabtu atau Minggu. Mereka belajar musik, belajar hidup bersih dan sehat, serta keterampilan lain sebagai sumber usaha alternatif. Apa yang dipelajari apa aja? Gambar sama hitung sama Bahasa Inggris? bahasa Inggris ini Menurutmu menarik ya? menarik, Kenapa? seru aja. Kalau untuk mewujudkan cita-citamu jadi polisi itu, nanti usahamu apa? Sekolah Sampai? lulus. Sampai lulus. Oke, sebutnya kelas kecil ya, TK, oke. Nomor 3, lulus akademi 1. Lebih dari 10 tahun kelas belajar ini berjalan sudah membawa cukup banyak perubahan. Para orang tua mulai sadar untuk terus menyekolahkan anak-anaknya. Dan anak-anak juga sudah berani bercita-cita di luar pekerjaan yang selama ini mereka lihat. Tara Septiani sudah mengikuti sekolah Oki sejak masih kecil. Usianya 16 tahun dan sudah duduk di bangku SMP. Tara bercita-cita menjadi pramugari. Ia ingin melawan tradisi masyarakat di mana remaja perempuan sering dijodohkan dan dipaksa menikah muda. Sudah ikut kelas Oki berapa lama? Dari kecil sih Kak. Dari kecil? Iya. Iya, bisa mendapatkan teman yang lebih baik. Kalau melihat teman-temanmu banyak yang nikah muda nggak? Iya, Kamu nggak pengen? enggak. Kenapa? Pengen bagian orang tua dulu. Jadi pramugari. Hah? Jadi pramugari. Pramugari. Ya, bentar.
Setelah selesai belajar, anak-anak kembali ke laut untuk bermain sebagaimana kodratnya anak-anak pesisir. Mereka berenang, berlompatan ke tengah laut, bercengkrama dengan teman sebaya mereka. Entah takdir apa yang menunggu mereka di masa depan. Menjadi nelayan pencari kerang hijau seperti orang tua mereka adalah pekerjaan mulia. Namun, kemungkinan-kemungkinan baru juga menanti untuk dikejar.